Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah semoga keberkahan salawat yang kita sampaikan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sampai keberkahannya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga dengan iman dan takwa kepada Allah yang senantiasa kita tingkatkan, kita mendapatkan solusi dari segala macam permasalahan yang sedang kita hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan begitu istimewa bagi orang-orang beriman. Ketika datang bulan Ramadan, saking gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kabarkan kedatangan Ramadan itu di hadapan para sahabatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi mensifati bulan ini dengan keberkahan. Maknanya berarti di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kebaikan kepada umat ini. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan tidak boleh disia-siakan. Salah satu di antara sekian banyak keberkahan Ramadan, Ramadan mendatangkan ampunan untuk kita semua. Kita sama-sama menyadari kekurangan iman kita. Kita sama-sama menyadari kelalaian kita. Mungkin 11 bulan sebelum datang Ramadan kita bergelimang dengan kelalaian. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, momennya saat ini Allah berikan kepada kita untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, Ragima anfu rajulin, sungguh sangat celaka seseorang itu, dakhala alaihi Ramadan, dia bisa memasuki bulan Ramadan,
thumma salakha minha, dan dia bisa melewati bulan Ramadan tersebut, falam yughfarlah, namun ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan celaka orang yang masuk bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan. Ini sama seperti orang yang masuk ke dalam satu kebun yang siap panen buah-buahannya. Namun ketika keluar dari kebun tersebut, dia tidak mendapatkan satupun dari buah-buahan tersebut. Momennya ada, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memanfaatkan kasih sayang Allah ini. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan kalamnya salaf. Beliau mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwahu. Siapa yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan dapat ampunan di selain bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu sebentar waktunya. Allah menyebutnya dengan ayyaman ma'dudat. Dia hanyalah hitungan hari tertentu yang bisa dihitung jari. Imma 29 hari atau 30 hari. Waktunya sangat sebentar. Terlebih kita umat akhir zaman, betapa kita merasakan waktu begitu cepat berlalu. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu itu terasa berdekatan sekali. Tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu-waktu yang dijalani oleh manusia terasa begitu singkat. Nabi SAW menggambarkan, fatakunu sanah kasyahr. Satu tahun itu ibaratkan satu bulan. Wa yakunu syahr kal jum'ah. Satu bulan ibaratkan satu pekan saja. Wa takunul jum'ah kal yaum. Satu Jumat satu pekan ibaratkan satu hari saja. Wa yakunul yaum kas sa'ah. Satu hari ibaratkan satu saat saja, satu jam saja. Wa takunus sa'ah kahtirakis sa'afah. Dan satu jam itu ibaratkan terbakarnya pelepah kurma. Waktu begitu singkat. Para jamaah yang dirahmati Allah, rugi besar ketika seorang mukmin menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maksimalkanlah segenap potensi yang ada pada diri kita semua untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ada dua nasihat yang ingin kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami pribadi, juga bagi siapa saja yang mendengarkannya. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin yang mengerti fikih aulawiyat, yang mengerti fikih prioritas, dia akan memprioritaskan amalan hatinya ketimbang amal jasadnya. Salat para jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekedar rukuk dan sujud, orang munafik juga bisa salat. Orang kafir yang berperan sebagai muslim bisa mengerjakan tata cara salat. Namun sesungguhnya salat yang diajarkan Islam bukan hanya jasad yang hadir di masjid, bukan hanya fisik kita yang melaksanakan ruku dan sujud, tapi lebih dari itu, bagaimana menghadirkan kualitas iman, bagaimana menghadirkan kualitas keikhlasan kita,
kehadiran hati kita di saat kita menegakkan ibadah salat. Maka itulah yang akan membedakan pahala satu dengan yang lainnya. Demikian pula ibadah puasa. Puasa Ramadan, para jamaah yang dirahmati Allah, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Kalau Ramadan hanya meninggalkan makan dan minum saja di siang hari, tentu orang-orang musyrik, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga bisa melaksanakannya. Bahkan mungkin mereka bisa lebih hebat puasanya dari kita. Sebagian orang musyrik, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka melakukan puasa untuk mendapatkan pesugihan, untuk mendapatkan kanuragan, mendapatkan kesaktian. Mereka bisa 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum. Puasa yang diajarkan Islam bukan semata meninggalkan makan dan minum. Karena itu puasa paling ringan. Kata para ulama, ahwanus siyam tarkut ta'am wasyarab. Seringan-ringannya puasa adalah meninggalkan makan dan minum. Artinya semua orang bisa. Nah, yang diajarkan dalam Islam bukan semata itu, tapi bagaimana kita menjiwai, bagaimana kita memaknai ibadah Ramadan ini dengan meninggalkan seluruh perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan juga maksiat. Maka maknai Ramadan ini jangan disia-siakan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin yang mengerti skala prioritas dalam menjalankan kehidupan beragamanya, maka dia akan mendahulukan amal-amal yang wajib ketimbang amal-amal yang sunnah. Bukan berarti mengabaikan yang sunnah, tapi yang wajib adalah prioritas utama. Para jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita mendapatkan keanehan di sekitar kita. Kita kalau bicara di masa-masa normal, kita akan bisa membedakan bagaimana kondisi masjid antara sholat jamaah taraweh dengan sholat jamaah subuh. Manusia begitu ramai memadati masjid-masjid untuk sholat taraweh, tapi mereka meninggalkan sholat berjamaah subuh yang hukumnya wajib. Sholat jamaah taraweh hukumnya sunnah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang harus diperhatikan. Ada orang rutin sholat duha setiap pagi, tapi tidak mau sholat zuhur, tidak mau sholat fardu 5 waktu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, prioritaskan yang wajib. Karena para ulama sepakat, amalan wajib itu lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa daripada amalan sunnah. Sisanya silahkan kita semangat menjalankan amal-amal sunnah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk memaksimalkan sisa-sisa daripada Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallait 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala daynan illa qadaitah wala hamman illa farajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wa 'an biladil muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wa 'an biladil muslimin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا